dengan Allah ya, nggak bisa kita tahu cara hidup yang benar ya, yang Allah mau kan gitu ya, yang Tuhan mau kan gitu ya, kalau tidak ada Rasul. Nah, cara beribadah, cara hidup yang benar ya kan ya, jalan hidup seorang muslim itu luar biasa ya, maksudnya hidup di dunia ya, susah dan senangnya pun seorang muslim itu bernilai di mata Allah. Iya. Berarti nggak ada yang sia-sia, Bang? Iya, nggak ada yang sia-sia. Ya. Ketika seorang muslim itu mendapatkan anugerah gitu ya, kebahagiaan gitu, maka apa yang dilakukannya? Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapatkan kebahagiaan? Bersyukur. Betul. Nah, namun sebaliknya, kalau seorang muslim itu mendapatkan musibah, kesulitan gitu ya, dan semacamnya kan gitu ya, maka apa yang dilakukannya? Bersabar itu ada nilainya di mata Allah ya, bahkan pahala bersabar itu luar biasa ya. Iya. Lalu ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan bersyukur itu pun nah, itu luar biasa di mata Allah nilainya begitu. Nah, itu nggak ada ruginya bagi seorang muslim ya. Nah, hidup seorang muslim itu memang aktivitas ya sehari-hari ya. Kalau tadi saya bilang bahwa nggak ada ruginya, memang benar ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ya, 24 jam. bahkan tidurnya pun gitu ya, itu bernilai ibadah di mata Allah ya. Tapi tentunya harus selalu connect ya, harus selalu connect dengan Allah, harus selalu connect dalam artian komunikasi ya, komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu terhubung gitu. Iya, kalau kita punya HP tuh ya, itu nggak mati HP-nya gitu ya, selalu ngecas terus kan gitu ya. Artinya selalu connect, konektivitasnya tuh harus kuat gitu sinyalnya kan gitu, antara seorang muslim dengan Tuhannya tadi ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi harus ada komunikasi antara manusia dengan Tuhannya ya. Harus ada komunikasi antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya? Tentu ya, cara berkomunikasinya kita harus lihat buku manualnya ya, buku manual penciptaan manusianya itu sendiri begitu. Apa buku manualnya? Ya Al-Quran ya. Kalau buku manualnya penciptaan manusia itu ya Al-Quran ya. Jadi tapi kan kita nggak mungkin, kita nggak bisa langsung berdialog dengan Allah ya, maksudnya langsung terhubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan kita kan gitu. Tapi harus ada perantara, betul nggak? Perantara. Ya, harus ada providernya kan gitu. Oke, iya. Harus ada operator sinyalnya tadi ya. Iya gitu. Apa itu perantaranya? Antara manusia dengan Tuhannya tadi. Perantaranya adalah Rasul. Ya. Jadi kita nggak bisa komunikasi dengan Allah ya, nggak bisa kita tahu cara hidup yang benar ya, yang Allah mau kan gitu ya, yang Tuhan mau kan gitu ya, kalau tidak ada Rasul. Nah, cara beribadah, cara hidup yang benar ya kan ya, lalu apapun itu aktivitas semua manusia di dunia ini ya, tentunya yang benar itu ya harusnya kan dari Tuhan, karena Tuhan itu kan maha benar, Allah itu maha benar. Nah, maka kita harus cari hal tersebut atau perkara tersebut ya pada utusan Allah, perantara Allah, yaitu adalah Rasul. Maka sebetulnya yang namanya Muslim itu butuh kepada Rasul. Jadi kita itu butuh Rasul untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Karena Rasul itu pembawa risalah ya, yang Allah turunkan ya untuk semua manusia kan. Gitu. Maka untuk cara hidup yang benar ya, cara hidup di dunia dengan benar, dengan baik dan benar lah istilah gitu ya, maka harus merujuk kepada perantara Tuhannya ya kan ya, yaitu Rasul tadi. Nah, nanti Rasul yang membawa aturan-aturan ya, aturan ibadah, aturan pergaulan, aturan berkeluarga, aturan bermasyarakat, aturan bernegara kan gitu ya. Maka semuanya itu merujuk kepada Rasul. Bagaimana Allah mengatur itu ya, semuanya ada pada Rasul gitu. Nah, artinya bahwa kita berkomunikasi dengan Allah itu ya harus perantaranya adalah Rasul tadi begitu.
Nah, mungkin itu dulu deh ya.